Halo guys, akhirnya setelah kurang lebih 4 jam perjalanan dari Jakarta ke Hanoi, Vietnam, kita sampai juga di transit pertama kita di Tan Son Nhat International Airport. Sampai Transfer kali ya. Uh, Masih bingung mau kemana, kita bisa keluar bandara atau enggak. Kita lihat ada apa di bandara Vietnam. Oh, pastinya langsung kopi Vietnam. Oh, permen mangga, puding kopi lagi, kopi Vietnam. Banyak banget produk kopi. Uniknya lagi, di Bandara Hanoi ini banyak UMKM Vietnam yang jualan jajanan, souvenir, dan pernak-perniknya gitu. Kita cari Big Bowl. Sini ada PT Bistro, cuma belum nemu Big Bowl ada di mana. Kita mau mampir ke Highlands Coffee. Ini yang terkenalnya apanya? Ini sih yang bungkus ini, tapi aku nggak tahu yang mana full blend, mocha blend. Ada traditional blend, fully blend, mocha blend. Sekarang pakai dong, Vietnamese dong 85. Kita nggak tahu ini rupiahnya berapa. Highland Coffee, barista choice. Ini total harganya. Kita nyampe di Big Bowl. Kita mau coba pesan pho, tapi nggak tahu pho yang apa. Oh, kayaknya di sini pakai dolar deh. Itu pakai dolar. Jadi harusnya aman kalau misalnya kita pakai kartu. Ini dia DOG Vietnamese Pho. Aku beli yang beef. Apa tadi ya? Pokoknya rekomendasinya deh. Terus ini yang wagyu gede banget guys. Lihat perbandingannya. Aku kira ini yang buat kids meal itu. Ternyata ini gede banget. Terus kita dapet kayak makanan takjilnya gitu ya. Apa itu? Dessert. Dessertnya. Tahu ini kayaknya ada buah dan Ya. puding. Oke. Dan lucunya kita dapet kimchi. Iya, kita dapat kimchi. Lucunya. Kita coba yang manis-manis dulu ya untuk buka puasa. Manis banget. Tapi buat aku yang suka manis, pas. Tapi si toppingnya ini enak sih menurut aku. Pudingnya susunya nggak terlalu kerasa, jadi aku suka. Jadi nggak terlalu manis juga sih topping-toppingnya ini. Kita coba hidangan utama, yaitu pho. Anyway, kita nih belinya per US dollar dan lumayan mahal juga ya, 32 USD. Iya, Kalau segini semua. dirupiahin sekitar 370 ribuan kali ya, atau 400 ribuan sih. 400 ribu sih. 400 ribu untuk 2 bowl ini. Kuahnya clean banget. Enak. Tekstur mie-nya tuh bukan yang kenyal-kenyal banget gitu ya. Jadi mirip kue tiaw sih memang, karena bentuknya juga kurang lebih sama ya. Cuma warnanya putih. Mungkin ini dari rice gitu, rice noodle. Kalau dagingnya sih sebenarnya nggak yang spesial, meskipun ini bilangnya wagyu gitu ya. Ya tipikal daging slice biasa. Cuma di sini mungkin yang juaranya itu dari kuahnya. Kuahnya tuh clean dengan kaldu daging sapi. Oh iya, ini kondimennya banyak. Ya, tobenya ini belum dimasukin sama abangnya. Toge
harganya panjang-panjang. Ini tuh khas pho banget. Kemang yang di pho apa ya namanya? Daunnya bener-bener daun banget. Karena nggak Apa itu daun banget? karena nggak dimasak, jadi kayak apa ya, mentah gitu, mentah, rasa mentah, daun mentah. Review tadi sebenarnya secara rasa nggak beda jauh sama kayak yang dijual di Indo. Jujur menurut aku sendiri, karena aku juga pernah nyobain yang di Bandung, dalamnya nggak beda jauh kok. Minum. Kalau si yang dessert tadi aku suka, tapi ya udah sih biasa aja. Kalau dessert kan kita main dishnya itu si pho-nya itu. Terus harganya tuh mahal banget karena ini dia pakai USD. Kita belinya di International Terminal. Kayaknya kalau di domestik lebih murah kali ya. Tapi kita mungkin belum pakai tahu. dong, Ya, bukan pakai USD kali ya. ya, jadi gak recommended kalau belinya di International Terminal karena kita habisnya 34 USD ya kalau nggak Iya, salah. nanti ada konversi rupiahnya lah. Dan ya 500 ribuan untuk 2 porsi pho itu too much sih. Ada in business lounge, ada logo halalnya. Kalau dari keterangan sih di sini ada musola ya. Oke, kita coba dulu. Jadi kita tadi masuk terus tanya kalau punya member sih gratis ya, mungkin yang kayak punya member Sky Lounge atau yang lainnya yang business class. Cuma kalau misalkan kalian nggak punya member, harga masuknya itu $43, which is mungkin 700 ribuan lebih, buat 4 jam. Ya mungkin di situ ada tempat sholatnya, ada bisa makan juga gitu. Cuma ya dengan harga segitu untuk masuk. Kalau misalkan kalian punya member mungkin bisa masuk ke Jasmine Halal Lounge buat sholat di airport Vietnam Hanoi. Atau aktif kalian bisa sholat ya di pojokan aja sih gitu, wudhu di toilet terus lihat kiblat dan sholat kayak di pojokan sini. Dan kalian nggak harus ngeluarin $43 ya. Finally, our last flight to Korea. Udah jam 11, hampir jam 12, akhirnya kita hampir mau masuk ke pesawatnya. Kali ini konfigurasi pesawatnya beda dari yang sebelumnya, dari Jakarta ke Vietnam. Yang ini pesawatnya lebih besar, 3 di kiri, 3 di tengah, 3 di kanan. Dan yang sekarang ada entertainment display-nya di belakang kursi. Legroomnya untuk kelas ekonomi ya standar lah ya, nggak sempit nggak lebar juga, masih cukup. Ada headphone juga ya kalau misalkan kita mau colokin buat dengerin yang ada di entertainment display di depan. Kalau mejanya nih dia kelihatannya kecil ya, cuma pas kita buka, nah ini tuh dilipat lagi, nah jadi lumayan gede juga, standar sih bukan gede ya, standar aja, cuma dia mekanisme lipat.
tiba-tiba kita dibangunkan dengan makanan. Ada 2 menu tadi, glass beef noodles, sama ya kayak bubur lah, orange gitu. Beda ya sama yang tadi berangkat dari Jakarta ke Vietnam. Jadi kita coba aja makanannya, pakai enak. Kita coba ayam sama mie nya. Ayamnya dikasih bulgogi. Untuk mie nya mie Korea gitu ya, kayak di capcay gitu. Ini ada sayur-sayur ya, not bad untuk mengenyangin. Side dish kimchi sama apa ya ini, ubi apa singkong ya, nggak tahu, sama ada kimchi nya. Kita coba kimchi nya. Enak, fresh. Menu yang kedua bubur sama daging ayam. Ya, buburnya enak, halus, ada rasanya asin, dan yang penting hangat sih, enak. Ini WC pesawat kedua ya. Yang ini kelihatan pack banget sih. Cuma space-nya dikit banget, kecil toiletnya. Mungkin ini 1 meter kali 2 meter wastafel, tapi udah sensor tanpa perlu mencet ya. Setelah hampir semalaman di jalan, kurang lebih 4 jam perjalanan dari Vietnam ke Korea, akhirnya kita sampai juga di Incheon International Airport, South Korea. Welcome to South Korea. Let's go. Jadi akhirnya sampai kita di Bandara Incheon jam 6 pagi. Sekarang kita mau ke imigrasi dulu, tapi kita harusnya udah nggak perlu ngantri karena udah ngisi e-arrival card sebelumnya. Jadi tinggal nunjukin kode dari e-arrival card-nya aja, tinggal keluar setelah imigrasi. Kita ketemu setelah imigrasi. Bye. Setelah kita keluar melewati imigrasi, kita langsung menuju terminal lain untuk mengambil bagasi kita. Dan kita pakai kereta bandara, dan ini gratis ya. Buat next video, kita bakal kasih tahu ngapain aja kita di hari pertama sampai di Seoul dan jalan-jalan sekitar sana.